instansi kebudayaan dan sanggar-sanggar dari tahun ke tahun kemudian melakukan upaya dari kreativitas, inovasi, dan bahkan sampai kepada kelompok-kelompok seni pertunjukan kontemporer atau kemudian seni pertunjukan mutakhir selalu menjadikan tari piring sebagai basis penciptaan yang kemudian tumbuh dan terus berkembang. Ada beberapa hal yang kemudian selalu menjadi perdebatan, di mana kemudian ini juga cukup dinamis secara dialog dan dialektika ketika kita kemudian menyimak tari piring ini dalam pergeseran nilai-nilai dan upaya pengembangannya. Di satu sisi tari piring yang dipopulerkan oleh Huria Hadam itu berangkat dari upaya kreativitas dan pendobrakan dari nilai-nilai di Minangkabau. Umpama kemudian koreografer Huria Hadam tidak melakukan beberapa lompatan terhadap kreativitas dan pendobrakan di majalah Aneka Minang di tahun 72, tari piring menjadi salah satu sorotan sebetulnya atas keberanian Huria Hadam karena dia sebagai seorang koreografer perempuan yang kemudian berani membawa itu ke panggung nasional dalam upaya pendobrakan nilai-nilai yang secara ketat di masyarakat Minangkabaunya. Sementara tari itu kemudian menjadi sangat populer ketika Huria Hadam juga membawakan tari piring kreasinya di Osaka di Jepang, yang kemudian itu menjadi pembicaraan masif di nasional. Nah, tari piring kreasi Huria Hadam inilah kemudian yang berkembang dan kemudian mengalami penggalian-penggalian di beberapa sanggar-sanggar yang kemudian hari ini cukup populer, bahkan di generasi mutakhir. Salah satu tari piring yang kemudian cukup populer dan dilihat menjadi salah satu rujukan itu kemudian adalah tari piring yang digarap oleh Ibu Sofiani. Nah, bagaimana kemudian kita melihat dinamika dari perkembangan tari piring ini sebagai sebuah capaian kreativitas, sebagaimana yang disinggung oleh Pak Undri tadi, di mana wilayah perlindungan, di mana wilayah perkembangan, di mana wilayah pelestarian, dan sejauh mana kebutuhannya pada capaian di dunia akademik sebagai sebuah capaian dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Hari ini di diskusi budaya ini kita punya dua orang narasumber dan satu orang pemantik, karena tadi ketika saya tanya, narasumber ini akan lebih memantik sebagai orang yang menggagas juga dialog kebudayaan ini. Dua narasumber kita itu adalah Ibu Profesor Pujiastuti dari akademisi dan guru besar di Universitas Negeri Padang. Kemudian Ibu Dr. Lora Susas Lora Pianti, ini agak grogi menyebut nama dosen saya ini. Ibu Dr. Lora dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Dan yang terakhir ini yang kemudian memunculkan dialog kebudayaan hari ini, seorang praktisi dari Pesa Dance Company sekaligus juga pendiri dari Majesty Minangkabau, itu Dajoniandra. Saya persilakan dengan segala hormat ketiga narasumber untuk duduk di depan dan kita segera untuk kemudian memulai pembicaraan terkait dengan perkembangan tari piring. Tari piring ini di dalam perkembangannya konon, nah ini nanti narasumber mungkin bisa untuk kemudian mempertegas, konon tari ini sudah ada sejak abad ke-12. Tapi baru ditetapkan kurang lebih 7 tahun yang lalu sebagai warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Bagaimana upaya sejak ditetapkan sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda itu dalam upaya perlindungan dan pengembangan tari piring pasca ditetapkan, mungkin kita kemudian akan bertanya lebih jauh kepada ketiga narasumber. Untuk sesi yang pertama, saya minta kepada Dajoniandra sebagai praktisi, karena sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir seniman yang paling berisik di media sosial terkait dengan tari piring ini, saya juga cukup mengikuti. Paling berisik itu di media sosial khususnya Facebook itu Dajoniandra. Silakan Dajoniandra, kira-kira apa nih terkait dengan tari piring ini yang kemudian menjadi kegelisahan dari Dajoniandra? Silakan. Terima kasih Bung Mahatma. Pak Undri izin Bapak-bapak,
Semuanya izin. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Beliau berdua ini adalah dosen-dosen yang luar biasa dan pasti paham dengan persoalan tari piring. Dan sebetulnya saya belajar tari piring pun dari sini, dari SMK 7. Guru-guru saya hadir di sini. Dulu kami belajar tari piring nggak boleh pakai jimai. Bahkan sempat seperti itu. Ampun singgung seketik persoalan ini adalah ketika di sanggar-sanggar anak-anak sering anak-anak dibiasakan pakai jimai. Ini menjadi persoalan juga sebetulnya. Tapi sebetulnya yang seperti disinggung mungkin saya orang yang paling niat dalam persoalan tari ini di media sosial. Karena ada kegelisahan bagi saya melihat kondisi tari piring. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita amati sekarang tari piring seperti yang tadi informasi bahwa dia ada di catatan di Kemendikbud itu abad ke-12 tari piring sudah ada. Kalau dulu sebagai tempat media pemujaan, kalau literasi yang kita baca, sebelum Islam masuk kemudian berubah tari piring tersebut. Artinya filosofi Minangkabau adat bahasa isyarat, syarat bahasa kita ulang sudah dipegang. Bagi saya sebagai orang Minang, filosofi tersebut harus kita pegang dalam seluruh tatanan kehidupan kita, termasuk dalam seni budaya itu sendiri. Kita lihat, saksikanlah ibu-ibu atau bapak-bapak kalau acara barale, wedding, itu rata-rata tari piring selalu dipecahkan piringnya. Betapa mubazirnya kita. Dan apakah nenek moyang kita juga mubazir seperti itu? Bahkan saya punya mendapatkan sebuah informasi bahwa tari piring juga merupakan sarana hiburan bagi orang tua kita dulu. Mereka ke sawah, kemudian istrinya datang, mereka menyediakan makanan untuk suaminya di sawah sambil istirahat ngopi, bapak-bapak ini dari piring. Muncullah bubuk batang padi, gitu. Seperti itu cerita-cerita dulu yang saya terima. Tapi sekarang saya melihat terjadi pergeseran. Berlomba-lomba kita memecahkan piring. Salusin dipijaknya sampai ke darah. Sebetulnya pertemuan ini saya pengen ada semacam kesepakatan kita bersama, kita benahi ini ke depan. Kenapa saya berpendapat? Bukan saya menyalahkan. Mungkin sebagian dari teman-teman koreografer tari piring kreasi ini berpikir ini bentuk kreativitas. Tapi sampai di mana batas kreativitas kita? Apakah semubazir itu kita? Kemudian dari kostum kita perhatikan. Saya mengamati di atas itu tingkulan tanduk, bundokan dua, kadang-kadang dua lengge. Di bawah bagalenggo. Apakah tidak mampu tari piring ini pakai kode? Saya pikir bisa. Terbukti tadi tari Abu Asadan itu pakai kode. Karena alasan mereka menggunakan pakaian seperti itu katanya tidak bebas bergerak. Mungkin itu yang menjadi. Nanti mungkin Ibu Nora, Prof. Puji bisa menjelaskan. Saya pernah menyaksikan, jadi kekaguman saya untuk penari Minang untuk tari piring itu di Bu Nora. Karena saya pernah menyaksikan beliau tari piring menggunakan properti piring di Anggunan Tongga ya. Itu karya beliau, itu kontemporer tapi beliau berpijak pada tari piring dan itu luar biasa. Dan kaget juga, ternyata beliau juga tidak memecah piring di sana. Setidaknya ini pantikan yang ingin saya sampaikan agar ini terjadi sebuah kesepakatan bersama. Sampai di mana sih batasan-batasannya? Dan makanya kita undang para pakar kita di sini, ada Prof. Puji, ada Ibu Dr. Loran. Nah, saya berharap guru-guru atau sanggar-sanggar yang ada, ayo kita sama-sama. Dan yang ironis sekarang penari laki-laki khusus tari piring, saya heran kenapa harus pakai laca? Laca itu aksesoris perempuan. Ayo sampaikan kepada anak-anak kita, penari kalau ini keterkaitan dengan penari Minang masa depan, kenapa lipstick penari pria lebih tebal pada perempuan? Kenapa lenggonya lebih dari padu-padusi? Mohon maaf, kita buka di sini. Penari Minang cowok selalu diidentikan kapadusi-padusian.
Saya SMKI dulu di sini, penari cowoknya banyak loh, bencong. Tapi ketika di atas panggung, mereka adalah sosok pria yang perkasa. Kalau sekarang tidak, berlomba-lomba penari cowok ini lebih lenggoknya daripada padusi. Lipstiknya lebih tebal. Ini kecemasan kita yang luar biasa sebetulnya terhadap persoalan tari di Minangkabau. Mungkin itu pemantik dari saya. Jadi kenapa sih sekarang diadakan ini? Kenapa ide ini muncul? Ya karena apa? Capek juga nyinyir terus di media sosial. Saya sampaikan di sini. Bahkan saya tahu ada grup WA yang membenci Joni Andra karena terlalu mengkritisi persoalan tari piring ini. Jadi berapa teman-teman? Yuk kita luruskan karena ini menurut kebaikan. Tapi kalau kita sepakat misal bersama di sini, boleh kok pecah piring, ayo kita sepakati bersama. Tapi dasarnya apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara ringkas ada beberapa kegelisahan terkait dengan pergeseran nilai, khususnya justru pada praktik-praktik yang melibatkan atribut make up dan kemudian juga kostum sampai dengan laku penari laki-laki yang kemudian digelisahkan Joni Andra, termasuk juga fenomena memecah piring dalam setiap praktik penciptaan, terutama di tari piring kreasi di Sumatera Barat yang menjadi fokus dari kegelisahan Joni Andra. Baik, saya mungkin ke Prof. Puji Astuti terlebih dahulu. Kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya kalau kita mengenal dulu kesenian itu adalah permainan anak-anak tari, yang terbayang itu adalah laki-laki. Artinya laki-laki lah yang berkesenian dan perempuan tidak mendapat peluang untuk terjun ke dunia lapangan kesenian itu. Namun sekitar tahun 50-an lah kalian, dengan adanya tercatat Huria Hadam sebagai salah satu orang yang pertama mendobrak bagaimana kehadiran perempuan di dalam berkesenian. Tetapi kita melihat juga bagaimana bentuk-bentuk karya tari itu, baik di dalam penggunaan gerak maupun kostum, kayaknya masih tertata dengan baik. Nilai-nilai dan etika kebudayaan Minangkabau itu masih tercermin. Memang pada masa lalu, walaupun perempuan itu tidak hadir, tokoh perempuan itu diperlukan, tetapi dipakai dengan perempuan menggunakan pakaian, laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Begitu penting sebetulnya. Jadi bukan berarti ada kita mendiskriminasikan perempuan, tapi awal ceritanya begitu. Kemudian dengan berjalannya waktu, izin Bu Linda menayangkan fotonya, karena saya untuk Bu Linda ini Ibu Lora sudah 3 kali penelitian mengambil narasumber dari Ibu Lora. Jadi saya fokus dari tahun 15 meneliti persoalan perempuan-perempuan ini di dalam berkesenian. Nah, kalau kita lihat perkembangan selanjutnya, kehadiran perempuan di dalam seni pertunjukan itu sudah mencapai kesetaraan gender. Hal itu tentu membahagiakan bagi kita. Artinya dulu yang tidak pernah dapat, sekarang dapat. Kemudian mulai dari Huria Hadam, kemudian dengan maksudnya pendidikan di sekolah formal, tentu kesenian itu tidak bisa dihindari oleh para perempuan. Maka perempuan mau tak mau jadi ikut dalam berkesenian itu, khususnya dalam tari. Tetapi kalau sekarang secara umum, saya melihat ada kejanggalan. Ini terlepas dulu ya, tari tradisi atau kontemporer. Tapi bagaimanapun, ini memang ada mahasiswa saya ini yang membuat tari dalam bentuk katanya kontemporer. Nah, itu yang menjadi tanda kutip. Kalau seperti ini tampilnya, tentu hal ini sangat tidak menunjukkan etika budaya Minangkabau. Namun hal ini ditangkap secara positif dan negatif. Ada sekelompok yang ingin lari dari akar budaya itu. Ada sekelompok ingin mempertahankan nilai-nilai kebudayaan itu. Nah, itu juga menjadi perdebatan terus. Nah, kenapa itu menjadi perdebatan? Karena tolak ukur tidak ada kita menetapkannya. Nah, kalau ini dibiarkan tentu sangat meresahkan dalam keadaan di tengah masyarakat kita.
Sebetulnya kalau hal yang seperti ini, apakah itu tari kontemporer, apakah itu tari tradisi, tentu akan terlihat telah terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma-norma dan etika adat yang tidak sesuai dengan adat Minangkabau. Nah, sebetulnya dalam adat Minangkabau itu ada hal-hal yang bisa kita acu, yang kita jadikan rambu-rambu dalam pembentukan kitab dan kepribadian Minangkabau. Dalam hal ini adalah Sumbang Dua Bale. Sumbang Dua Bale itu adalah tolak ukur yang dijadikan untuk membentuk sikap dan kepribadian perempuan di mana saja dia berada. Kita belum bisa memisahkan apakah Sumbang Dua Bale itu hanya untuk dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana dia memasukkan ke dalam sebuah produk budaya. Nah, selanjutnya ini kita lihat tari Minangkabau seperti ini. Kalau kita lihat dari segi pakaiannya, ini sumbang. Kalau dalam Sumbang Dua Bale namanya sumbang pakaian. Tidak jelas identitasnya, laki-laki kah ini atau perempuan kah ini, pakai tanduk, pakai celana panjang yang mengaburkan, kabur. Jadi terjadinya pergeseran kearifan lokal pada tari kreasi Minangkabau yang tidak memiliki landasan yang kuat. Ini terjadi karena mereka tidak tahu, tidak memiliki landasan yang kuat ketika membuat karya tari itu, sehingga tari itu terlihat abu-abu, tidak jelas, tidak mencerminkan identitas yang melatarnya. Kalau ini Minangkabau, kita tanya dulu. Kalau ini kreasi, dia masih menggunakan atribut-atribut keminangkabauan itu. Nah, jadi tampaknya karya tari yang dibuat oleh para generasi sekarang ini sudah terkontaminasi oleh nilai-nilai budaya Barat dengan teknik-teknik model pola modern. Mereka lebih mengutamakan aspek kreatif dan estetisnya ketimbang aspek kritisnya, sehingga sulit untuk dimaknai seperti apa karya tari itu dan tidak menunjukkan identitas yang kuat di tengah masyarakat. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, kalau dulu perempuan itu adalah junjungan, yang dikatakan perempuan itu sebagai bundo kandung di papir rumah nan gadang, kubur buruk embungan cuci, yang kerjanya adalah untuk mengayomi keluarga di rumah gadang. Para perempuan sebetulnya sebagai memelihara garis keturunan, dia lebih aktif pada aktivitas introvert, sementara laki-laki sebagai mama dengan aktivitas ekstrovert berperan sebagai menjaga dan melindungi. Nah, kalau kita lihat ini, seiring berjalannya waktu terbuka peluang seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan seni sudah masuk ke pendidikan formal, sehingga para perempuan mulai meredefinisi kembali apa yang dianggap terlarang olehnya. Kemudian dia mencoba masuk ke dalam dunia kesenian. Hal pertama seperti yang didobrak oleh Uri Hadam, ada Ibu Sofiani, ada Bu Usmiati Suib. Tetapi pada Uri Hadam awalnya mendapat tantangan kultural dari tengah masyarakat, kuat tantangannya. Tetapi tidak terjadi pada koreografer muda yang terjadi pada saat sekarang ini. Kenapa para koreografer muda sekarang ini bisa membuat karya yang menurut pandangan saya pribadi itu tidak mencerminkan identitas budaya Minangkabau? Karena tidak ada aturan yang tegas dari pihak-pihak kita ini sebetulnya. Setidaknya kan harus ada, sebagaimana dikatakan Pak Jon itu, ada patokan, ada pakem yang kita dudukkan, kemudian sejauh mana dia bisa mengembangkan sehingga dia karya-karya tari itu terukur. Nah, sebetulnya jadi kemana arah tari Minangkabau itu mau dibawa? Nah, pada dasarnya karya tari itu kan tercipta atas dasar pengungkapan ekspresi yang memiliki kandungan nilai-nilai kolektif ataupun individual, sekaligus menyampaikan pesan pada penonton melalui medium gerak. Dalam hal ini para koreografer tentu sangat berperan penting. Baik para koreografer
guru tari, pengelola sanggar adalah hal yang penentu di sini untuk menentukan bagaimana arah tari kita itu ke depan nanti, termasuk tari piring. Jadi sebetulnya sebelum para guru atau koreografer berkarya itu, ini nanti pasti Ibu Zora akan lebih mapan lagi menjelaskannya. Sebelum membuat karya itu kita harus mempertanyakan, apa? Kita mau membuat apa? Tari apa? Konsepnya apa? Dan untuk siapa tari ini dibuat? Sehingga ketika dipertontonkan seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, ini bisa komunikatif. Ada yang mengatakan ini saya takut, ini magic ini. Lah ini enggak, ini persoalan teknik. Nah, kalau ada orang awam menonton yang bijak kaca tadi takut dia. Tetapi kalau orang yang paham, mungkin dia tidak masalah, itu persoalan teknik. Oleh karena itu harus didudukkan dulu. Penarinya siapa? Apakah orang besar, orang kecil juga? Kalau kita lihat sekarang tari anak-anak, mulai dari anak-anak sampai ke perguruan tinggi, tari rantak yang dilombakan, itu tidak sampai. Jangkauan gerak anak itu belum sampai untuk melakukan tari rantak itu, sehingga tari rantak itu hancur ditarikan oleh anak-anak. Sebetulnya karena tidak mampu, tingkat jangkauan geraknya itu belum sampai. Nah, itu salah siapa? Salah kita. Kenapa tari itu diberikan untuk tingkat anak gitu? Itu contoh. Kemudian pada langkah selanjutnya koreografer atau guru tari harus memikirkan siapa yang akan menyajikan tari itu. Kemudian apakah anak-anak atau perempuan, apa remaja atau laki-laki. Kemudian tari itu harus ditontonkan di mana. Ketika kita sudah tahu tari itu mau ditontonkan di mana tempatnya, maka para koreografer atau guru tari akan bisa menetapkan tipe tarinya seperti apa, geraknya seperti apa, sehingga gerak yang disampaikan itu ada pesan-pesan edukatifnya, komunikatif dengan para penonton, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang sangat beragam. Boleh persepsi itu berbeda, tetapi tidak terlalu beragam. Nah, kemudian ada lagi pada tingkat selanjutnya, tingkat why. Mulai menentukan pilihannya dengan alasan yang logis, sehingga menetapkan arah dan bentuk tari itu yang akan ditajikan. Kemudian selanjutnya, koreografer juga berpikir bagaimana cara mengemas. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana cara mengemas bentuk karya tari yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai itu. Nah, sebetulnya di dalam Minangkabau itu ada nilai-nilai yang dapat diacu, dijadikan sebagai rambu-rambu sebelum kita bertindak. Dalam ini adalah nilai-nilai sumbang dua balai. Ada sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang diam, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang caliak, sumbang pakaian, sumbang terajo, sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang bagawe, sumbang korena. Walaupun tidak ke semua item ini bisa dimasukkan secara purga ke dalam tari, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tolok ukur. Nah, dalam hal ini saya mencoba memaknai sumbang dua balai itu ke dalam bentuknya. Kenapa saya ingin mencoba? Supaya bisa masuk nggak sumbang dua balai ini menjadi tolok ukur, walaupun tidak semua. Jadi saya umpamakan ini kalau perempuan sumbang gitu, tetapi idealnya perempuan ini kira-kira beginilah. Ini contoh. Kemudian ada sumbang taga, ada sumbang koren. Kita kembali kepada pendapat sudah semua mengatakan bahwa ketika seseorang sedang melihat atau menonton sebuah pertunjukan, dalam hal ini tari, berarti orang sedang mempelajari budaya itu. Nah, kalau kita tidak menampilkannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita, tentu akan terjadi pembohongan pada publik. Orang terkecoh. Karena saya ingat, itu pernah langsung. Ketika baik saya sedang ujian master dulu, walaupun sedang nonton, yang terbayang bagi orang, kalau orang Minang itu menari, pakaiannya tutup aurat, tutup kepala. Jadi ketika itu ada pertunjukan dari Minangkabau tampil di Jogja yang buka setengah baju perempuan, langsung saya ditanya, Ibu Puji, emangnya orang Minang ini begini ya? Oh, itu kan belum tahu tari Minang. Saya bilang, iya, tetapi kan orang Minang kan, musiknya Minang. Nah, jadi persepsi orang dalam image orang, perempuan Minang itu
tidak memperhatikan nilai-nilai itu. Kemudian juga Anya Perkaskan mengatakan, menarilah Anda, saya akan tahu dari mana asal Anda. Artinya tari itu adalah sebuah identitas. Tari itu bisa menjadikan cerminan dari budaya kita. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita membuat karya tari itu tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang melatarinya. Walaupun kita mengkreasikan, tapi tidak tercabut dari akarnya. Ini yang terjadi, dikatakan dia tari Minang sudah tercabut dari akarnya, dikatakan tari kontemporer belum sampai kepada tari kontemporer itu. Musik masih Minang, pakaian masih Minang, tapi geraknya alam-alam. Nah, itu menjadi bingung, menjadi abu-abu. Kemudian juga Alfred mengatakan bahwa kalau kita berkarya, hendaklah dimulai dari etika, kemudian baru disusul dengan estetika, sehingga pertunjukan itu menjadi sebuah pesona pertunjukan yang bisa dinikmati dan sekaligus mencerminkan budaya yang melatarinya. Nah, kemudian juga ada juga pendapat Kubani mengatakan memang kalau tari budaya itu dua budaya dicampurkan tidak bisa, dia akan tabrakan budaya barat dengan budaya timur, katanya itu memang dia sangat berbeda. Nah, oleh karena itu tentu kita harus hati-hati juga ketika mengemas tari itu. Nah, kemudian setelah saya memaknai bagaimana Sumbang Dua Baleh itu ke dalam gerak, saya mencoba bagaimana memaknai, mentransformasikan kepada gerak tari. Ini salah satu contoh. Nah, ini kayaknya kalau dalam pemahaman saya itu Sumbang, perempuan membuka kaki secara purgal begitu. Kemudian mungkin bisa pemilihannya seperti ini, atau dia seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu tergantung kreativitas para koreografer lagi. Tetapi setidaknya ada pijakan, ada tolak ukur yang kita pakai, sehingga kita tidak lari kemana-mana. Nah, kemudian setelah saya mencoba, di dalam Sumbang 12 itu ada 3 aspek yang bisa kita masukkan ke dalam tari itu, yaitu sumbang gerak. Nah, gerak itu meliputi sumbang duduk, tagak, diam, jalan, terajo bisa dimasukkan ke gerak. Sementara sumbang kato, sumbang caliak, sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang bagaul, sumbang kurenah ke etika, sumbang pakaian ke kostum. Nah, sekarang kita lihat dalam tari piring, perempuan bersorak-sorai, berteriak-teriak, itu tuh sumbang kurenah. Kemudian mungkin maksud para koreografer ingin menyemangati tari itu, tetapi cukup bermusik aja lah yang berteriak itu. Kemudian memecahkan piring. Kalau kita dulu sebetulnya perempuan Minangkabau itu, kalau perempuan itu meletakkan gelas, ada tamu jangan sampai berbunyi. Mencuci piring dan badak-badak. Sekarang perempuan memecahkan piring, itu kan bertolak belakang kali. Bertolak belakang kan? Apa iya begitu perempuan Minangkabau itu? Padahal dia biasanya hati-hati begitu. Nah, jadi dalam konteks spirit mengembalikan nilai-nilai budaya lokal itu sebagai pijakan dasar dalam berkarya, tentu harus ada aturan yang jelas untuk dipedomani sebagai rujukan dalam berkarya. Koreografer ataupun seniman, budayawan, tokoh adat, tigo-tigo sajarangan mungkin harus duduk bersama untuk menentukan arah tari itu ke depan seperti apa. Tidak cukup koreografer aja, tetapi kita harus duduk bersama. Kemudian sehingga bermunculan sejumlah karya tari, kreasi sebagai pengembangan dari tari tradisi, sehingga juga memunculkan sejumlah sanggar sebagai pembina seni. Nah, namun dalam perkembangan sekarang itu saya melihat ada titik yang hilang, yaitu titik yang hilang itu belum menggali nilai-nilai kearifan lokal yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam berkarya, sehingga mereka bisa bebas. Patokan belum kita dudukkan, belum seperti apa, kita belum memberi patokan itu. Tentu mereka bebas saja dia untuk berkarya. Nah, jadi oleh karena itu dalam hal ini bagi saya salah satunya Sumbang Dua Baleh ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur gerak perempuan Minangkabau. Jadi sebetulnya
Saya sudah melakukan penelitian dari 17, 18, 21 pembelajaran koreografi berbasis kearifan lokal itu dan kandungan nilai-nilai sumbang dua balet bahan dapat dijadikan bahan pertimbangan tolok ukur dalam berkarya. Dari 80 orang mahasiswa penggalian nilai-nilai sumbang dua balet dengan menggunakan modul berpengaruh signifikan. Jadi saya mencoba mentransformasikan nilai-nilai sumbang itu ke dalam sebuah buku. Buku itu dijadikan tolak ukur, kemudian mereka berkreasi. Jadi walaupun mereka ketika mau melangkah jauh, mereka kembali dia karena ada tolak ukur. Nah juga dari segi angket yang dikucungkan, mereka sudah berhasil membuat karya tari itu secara positif, baik dari segi kerak maupun dari segi kostum dan kurena. Nah tentu kita merindukan tari kreasi Minangkabau yang ideal itu seperti apa. Tentu kita harus peduli, kita harus cepat tanggap dengan perkembangan yang dapat diakses dari seluruh penjuru. Guru, koreografer, pengamat seni tari, pengelola sanggar tari sebagai agen tongkat estafet untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter. Alangkah baiknya jika karya tari itu diciptakan memiliki pesan-pesan moral dengan muatan nilai-nilai edukatifnya, sehingga harapan kita perempuan Minangkabau itu bisa menari berjalan di dalam koridor. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa sepanjang masyarakat lingkungan sistem lingkungan sosial, nilai-nilai budaya milik kolektif haruslah terjaga sesuai dengan filosofi kebermaknaan. Ide gagasan kreativitas bisa meliputi harus meliputi konten yang dapat dijadikan kajian khusus sebagai ajang berekspresi kreasi sebuah karya seni. Contohnya sumbang dua balet, rambu-rambu dijadikan rambu etika berkesenian. Memang ada keberagaman ruang gerak bagi perempuan. Sumbang dua balet dijadikan sebagai tantangan atau pertimbangan dalam sebuah berkarya. Keelokan tari itu bukan hanya dilihat dari fisik saja, tetapi elok, rancak lahir dan batin diekspresikan dalam perilaku sesuai dengan norma adat setempat. Nah kemudian oleh karena itu koreografer adalah sebagai seorang penentu arah. Rambu-rambu yang diaju memiliki gerak dapat membedakan gerak laki-laki dan perempuan. Diumpamakan gerak perempuan itu siga jualalai daripada maju surik na labiah kawit tapija indak mati alu tatarong patah tigo. Nah yang sering kita jadikan alu tatarong patah tigo itu ditransformasikan ke dalam gerak secara vulgar, sehingga perempuan boleh menyepak, menerjang, menjungkir dan sebagainya. Sebetulnya yang kita maknai di filosofi itu adalah esensinya. Esensinya apa? Perempuan itu harus cermat, hati-hati, berpikir sebelum bertindak. Jadi bukan ditransformasi secara vulgar. Jadi harus dimaknai, kemudian harus diiringi dengan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, diukur dengan raso jo pareso, raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Penanaman nilai-nilai lokal tidak cukup hanya di sekolah saja, tetapi harus dimulai di tengah keluarga. Penanaman nilai-nilai budaya lokal dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan secara berkelanjutan. Jadi menurut saya memang perkembangan tari piring pada saat ini sudah banyak menjalar kemana-mana, tetapi kita sadari juga karena mereka tidak memahami, karena tidak tahu pijakan yang jelas itu seperti apa, patokan-patokan itu seperti apa. Jadi mereka lepas dari nilai-nilai itu. Sepanjang kita ingin mengatakan ini tari Minang, kita tidak terlepas nilai-nilai budaya lokal itu harus dibawa. Walaupun sudah ada pengembangan, tetapi roh atau akarnya itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini jadi menarik kalau kemudian tadi Bu Mujib fokus pada praktik nilai, terutama pada capaian nanti outputnya adalah di guru-guru pendidikan. Bagaimana kemudian di praktik penciptaan khususnya di Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang peluangnya justru sangat besar bersinggungan dengan kreativitas.
tari kreasi dan juga penciptaan yang tumbuh di penciptaan atau praktisi-praktisi seni kontemporer kita hari ini justru banyak lahir dari isi Padang Panjang. Lebih baik terima kasih kepada Matma, salam hormat tertumpang kepada Bapak Ibu yang terdahulu. Saya mulai dari mana ya? Kalau persoalan tari piring, banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebenarnya. Ya, kita berbicara tentang kebudayaan lokal, tradisi, kemudian berkembang menjadi kreasi baru, drama tari, kontemporer, dance theater. Jadi banyak sebenarnya jenis tarian itu. Sekarang yang jadi persoalan oleh Bang Joni Andra ini persoalan tradisi yang kemudian diacak-acak gitu. Ya. Tetapi kalau kontemporer beda lagi, kalau dance theater beda lagi, kalau drama tari beda lagi. Jadi kita harus tahu klasifikasinya dulu tari ini gitu. Karena tidak semua yang kita lakukan harus berpedoman pada hal-hal yang disampaikan Ibu. Itu khusus kepada tradisi kita. Nilai-nilai budaya kita yang bertahan melalui seni tradisi itu. Sekarang yang dibuat berbeda itu adalah kesenian tradisi yang sudah tidak lagi seperti biasanya gitu. Fungsinya juga tidak seperti biasanya. Biasanya kita tahu kalau kesenian itu adalah permainan, ya, permainan rakyat kalau di Minangkabau, bukan sebuah tarian pertunjukan atau teater pertunjukan, tapi permainan rakyat. Jadi yang dilakukan itu adalah bermain-main oleh masyarakat kita, dan itu dilakukan tidak di atas pentas atau di dalam gedung, tapi di tempat mereka bertemu dan melakukan kegiatan sosial. Dan hari ini itu diangkat ke dalam sebuah ruang, diangkat ke dalam sebuah event, diangkat ke dalam sebuah acara tertentu yang tentunya akan merubah fungsi dari tarian itu sendiri. Ketika fungsinya sudah berubah, itu akan berubah maknanya. Ya, itu yang perlu kita pahami dulu. Ketika kita ditarikan oleh laki-laki, sekarang ditarikan oleh perempuan, itu juga akan merubah maknanya, merubah nilainya. Hanya saja ketika dilakukan oleh perempuan, jadi banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita melihat sebuah aturan terhadap perempuan itu. Ketika diaplikasikan ke dalam tari aturan itu, dia akan merubah lagi bentuk dari tradisi itu. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang perlu kita pahami tentang kesenian dan kebudayaan, khususnya di bidang seni tari. Kalau dia sudah berubah maknanya, dia tetap menggunakan pakaian perempuan, tetapi gerakannya tuh sudah dibuka lebar-lebar. Kakinya sudah kemana-mana, sudah ke depan, sudah ke belakang, sudah berguling-guling juga. Karena dia ingin atraktif, dia ingin lebih menarik, dan itu tidak salah, itu sebuah kreativitas sebenarnya gitu. Tetapi ketika berada pada nilai dan norma, dia sudah merusak kepada tatanan. Jadi sangat dilematis sebenarnya kalau kita sebagai kreator di bidang seni pertunjukan. Ya. Dan tarian itu tidak semuanya tradisi, bisa jadi menceritakan tentang masyarakat yang berbeda di luar tradisi itu. Bisa jadi berbicara tentang kehidupan hari ini, berbicara tentang tema-tema yang berbeda, tentu geraknya juga akan berbeda-beda gitu. Nah, jadi sangat dilema sebenarnya, Bu. Kami pun di isi Padang Panjang seperti itu. Ketika koreografinya ada 1, 2, 3, dan 4, itu bertingkat kreasinya gitu. Di semester 1 mereka hanya mengembangkan tradisi saja dari segi gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Di koreografi 2 mereka sudah belajar tentang tema tari. Kalau temanya sudah perkelahian dan perperangan, Cut Nyakin berperang, Rafael Pusiak berperang mengangkat bendera ketika dalam perang, apakah dia akan bergerak seperti ini juga? Kan tidak mungkin menggambarkannya seperti itu gitu. Ya Pak, jadi bukan sebenarnya tidak dikunci oleh hal-hal yang seperti itu. Cuma mana yang harus kita sesuaikan dengan norma dan etika itu, dan mana yang memang betul-betul menceritakan tentang tema dan persoalan yang berbeda. Coba bayangkan kalau Cut Nyakin
dalam cerita kita harus menggunakan kebaya, dunia tanpa menggunakan celana, atau Rahma Manusia berperang, atau Rohana Kudus berperang naik kuda misalnya, atau siapa yang di Rasuna Said misalnya pergi berperang, apa kita membayangkan dia memakai kode atau seperti apa gitu? Dan itu akan ada dalam karya kalau dia menjadi sebuah drama tari gitu. Akan muncul karakter yang seperti itu. Jadi sangat fleksibel juga ketika sebuah karya tari tampilkan. Hanya tinggal menentukan ini tema tarinya apa gitu. Ini tipe tarinya apa gitu. Dan tidak semua orang akan paham dengan tema dan tipe tari. Yang jelas kalau tidak sesuai tradisi menjadi kreasi baru, rusak. Ketika tradisi menjadi kontemporer, hancur gitu. Nah, jadi seperti itu Bu, kalau di pemahaman sebagai seorang kreator ya Bu ya, ketika menggambarkan karya itu. Tetapi ketika dengan busana pakai cukuluk tanduk, kemudian di bawahnya pakai celana, kemudian menggerak tali piringnya mengangkang-angkang seperti itu, ya mungkin itu tidak tidak cocok dengan karakter perempuan di Minangkabau. Tapi di balik itu, dia ingin melihatkan bahwa perempuan ini sangat atraktif juga gitu. Bahwa perempuan ini juga mampu melakukan setara dengan laki-laki. Kenapa mereka tidak bisa? Toh sekarang jadi presiden juga sudah perempuan, tidak hanya laki-laki saja gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bagi saya semuanya oke. Hanya saja menempatkan seperti keinginan Pak Un tadi, mana yang tuntunan, mana yang tontonan. Ya, supaya kita tidak semua diikat oleh hal-hal yang mengikat gitu. Nah, kalau sudah diikat semua, saya nggak bisa cerita lagi tentang Gondan Gondoriah yang harus pergi ke Gunung Ledang tanpa suami pun dia tidak apa-apa, dia sangat berani. Tapi di sisi lain dia juga seorang perempuan yang harus dihasihani, kemudian ya seperti itu. Tidak ada cerita rakyat perempuan Minangkabau yang menceritakan perempuan itu lemah. Perempuan Minang itu perkasa, jangan nikah. Ya Pak Un. Ya, tidak ada di dalam legenda kita yang menceritakan perempuan itu lemah. Itulah yang menginspirasi kadang-kadang seniman memperlihatkan bahwa perempuan Minang itu adalah punya kekuatan, punya power gitu. Ya, punya kelihayan, pandai basile, pandai bacakak, pandai segala macam pandai. Nah, jadi legenda kita saja, sastra-sastra kita saja itu sudah mengangkat posisi perempuan yang berani gitu. Tidak ada perempuan dalam cerita kita yang lemah, kemudian dia hancur, menderita, tidak ada. Nah, jadi ini salah satu, dan itu mungkin spirit teman-teman ketika mengangkat karya itu betul-betul kreatif, inovatif dan segala macam. Hanya saja ada hal-hal ketika sebuah karya itu diciptakan yang memang norma dan etikanya tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kalau dia sebuah karya persembahan atau penyambutan, tentu kelemah lembutan perempuan Minang harus kita lihatkan. Tiba-tiba tonton, masa penyambut tamu kita seperti itu geraknya? Penyambut tamu itu pasti 1, 2, silahkan masuk, duduk ke sana, terima kasih sudah datang. Kan itu nah maknanya gerak tadi. Tapi kalau tamu lari, tamu itu kalau untuk itu, ya kan? Kayak itu nah. Itu tadi persamaan itu baru itu. Abang kita kan, habis itu, mampun dari persampahan itu. Kamera ibu, kalau sampai kaki, orang ketibo di rumah gitu. Tapi pasti lembut-lembut, silahkan masuk, duduk di sini, atau kita sama-sama duduk di bawah. Jadi apa yang dicerita itu, digerakkan dengan tubuh. Nah, masuklah ke dalam. Nah, kami sambut, terima kasihlah Ibu. Nah, kan itu. Nah, tapi banyak hal yang harus diperhatikan juga. Nah, jadi
Saya sepakat dengan Ibu ketika menggunakan itu sebagai pemikat untuk kita kembali kepada kontrak sebagai perempuan dalam seni pertunjukan. Tapi sebagai kreator, saya tidak memikirkan itu karena saya punya visi yang berbeda gitu, punya visi yang lain. Seperti itu, ya. Nah, supaya kita tidak terikat oleh hal-hal seperti itu. Hanya saja menempatkan, kemudian memposisikan nilai-nilai itu kembali kepada tempatnya ketika kita menciptakan sebuah karya tari. Saya pikir seperti itu karena jangan sampai kita bingung gitu loh Bu. Ya, jangan kita bingung dan tidak tahu harus kalau boleh begitu Pak alay, tidak boleh begitu. Jadi ada tempatnya. Ketika mengangkat tentang tradisi Minangkabau yang harus ditarikan oleh perempuan, tentu akan dilihatkanlah bagaimana karakter perempuan itu sebenarnya. Norma-norma perempuan itu. Kostumnya juga harus sesuai. Tapi ketika bercerita tentang persoalan yang berbeda, tentu akan bentuk yang berbeda akan muncul juga gitu. Nah, jadi menempatkan, membunyikan, memberi judul, membuat sinopsis itu sangat ditentukan sebenarnya ketika kita membuat karya. Tidak ada tarian Minang ini yang menggambarkan tidak kegotong royongan. Semua cerita kegotong royongan. Asal tadi pilihan kegotong royongan menggambarkan suasana kegotong royongan masyarakat Minangkabau. Apa saja terpilihannya. Karena memang begitu fungsinya untuk itu. Identitas Minangkabau itu adalah makan. Kalaulah makan pasti bertemu. Kalaulah bertemu pasti makan. Kalau tidak makan tak ketiba orang kampung pe gotong royong loh. Kalau tidak makan tak ketiba dia orang pe bayo loh. Makan. Jadilah sudah makan, lah kenyang, nampaklah piring kosong tadi. Nah, mulailah dibawa. Apa yang punya rasa seni yang tinggi. Tapi kalau mengatakan bahwa dulu tarian piring berangkat dari ritual persembahan tentang panen padi, saya tidak yakin. Karena belum lihat saya fotonya. Saya tolak itu. Sebelum ada bukti. Tidak ada orang Minang mempersembahkan sesuatu pada Dewi Sri. Tidak punya kita Dewi Sri. Sejarah dan cerita juga tidak menggambarkan tentang itu. Tapi kalau makan dan menangis setelah makan, bersenang-senang setelah makan, ya pasti. Kenapa piring menjadi pilihan? Karena identitas kita setiap ketemu pasti makan. Tidak ada properti yang lain kecuali piring. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita berpikir lebih jauh dan melihat lebih jauh tentang persoalan sejarah juga. Dan yang melakukan laki-laki, nggak mungkin perempuan saat itu. Tapi sekarang Bapak Ibu ingin perempuan juga maju, harus coba, harus berani. Akhirnya mereka lakukan, tapi ada hal-hal dari nilai-nilai yang terganggu oleh tubuh yang ditampilkan oleh perempuan. Nah itu. Nah, jadi mungkin hari ini kita sebagai orang-orang yang memahami tentang kesenian bisa memberikan arah yang lebih baik kepada generasi-generasi kita, sekurang-kurangnya di sekolah kita atau di lingkungan kita. Ketika membuat menciptakan sebuah kreativitas, itu banyak hal yang perlu dilihat terlebih dahulu. Seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu lihat tadi, Ibu sampaikan. Imam W1H, ya Bu? Apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana gitu. Nah, itu harus kita pertanyakan dan nggak salah tafsir gitu. Nah, kemudian kostum juga dipertimbangkan. Sebenarnya perempuan Minang itu sudah leluasa sebenarnya dengan kain yang besar. Kalau nenek-nenek pakai kain sarung, itu karena dia supaya capek berjalan. Kalau pakai kebaya, itu jalan. Orang Minang, enggak. Orang Minang pakai kain sarung susah. Baju gadang, orok lapang, kain sarung lapang. Karena rumah awak tinggi, panjang paling habis. Tapi kalau kebaya, panjang rumah gadang. Itu sudah memberikan keleluasaan sebenarnya kepada perempuan Minangkabau.
teh duduk itu sebelah supaya cepet malah ya. Tak ada nenek-nenek yang balik kakinya duduk itu dong. Coba lah cari kalau nenek-nenek yang gesit tuh, nenek-nenek itu alipek ke sawah ladang tuh, duduk sebelah, naik untuk ke TC. Karena kalau nyonya pada langsung pada, kalau nyonya buat langsung buat. Nah, jadi karakter pakaian itu menentukan sebenarnya dengan karakter perempuan di Minangkabau. Anggun, lembut, tapi keras. Lunak, tapi karet. Jika jual lalai, sama itu tidak ada mati ya, dia terong kota tiga tuh. Iya tuh. Akunya banyak onjak enak dari pilihan tuh. Hanya saja penempatan kostumnya, ya kan? Penempatan geraknya. Saya kali pilihan aku yang goyang itu dari dangdut. Dari pilihan itu memang keahlian bagaimana keringanan tubuh, kemudian geraknya harus tuan, kelincahan itu ya. Akhirnya sawak pun boleh menari piring kok. Ngapain harus pakai celana? Banyak sebenarnya yang sudah nggak pada tempatnya bu. Ya, baik kostum juga kalau mau ngomongin gitu. Ya kan? Jadi tidak ada lagi mana yang dipakai untuk prosesi adat, yang ritual, yang apa, kemudian semuanya sudah hadir, semuanya sudah dikeluarin supaya lebih hebat, lebih rancak, dikreasikan. Dan memang begitu perkembangan zaman membuat dia berinovasi. Kalau tidak inovasi itu kolot pak. Tapi mungkin pelajaran nilai-nilai budaya harus masuk lagi ke sekolah SD, SMP, bu, SMA. Tak cukup orang kesenian saja mengatur ini, harus semua lini mengaturnya. Hancur kesenian gua ada orang isinya itu masalahnya kan? Ya kan? Enggak, bukan orang isi, tapi kreativitas manusianya yang membuat dia berkembang gitu. Dia tidak hancur, tapi dia ingin lebih atraktif, lebih dinamis, lebih menarik. Itu sebenarnya. Tidak ada niat untuk menghancurkan budaya, tidak satupun pasti seorang koreografer. Tapi kreativitas yang menuntut mereka mendorong itu. Tapi mereka tidak punya pengalaman sejarah, tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai yang ada di kebudayaan kita. Ya, belum tentu semua koreografer paham dengan sumbang gua balet, belum tentu semua koreografer paham dengan nilai-nilai budaya dan adat. Nah, tapi kalau kita sudah paham, dari SD sudah diceritakan, anak-anak, kalau kita perempuan, bajunya harus begini dan bergerak harus begini. Nah, sampai kadang terkenalnya mabuk. Tapi nyoba begini lah begitu, mencari hip hop, mencari mel, mencari segala macam, tentu ada keinginan mereka untuk itu lebih kreatif dan lebih indah. Nah, itu. Namun, apa yang disampaikan Ibu tadi, tetap kita berpegang kepada nilai-nilai itu sebagai perempuan pada kodratnya, idealnya perempuan Minangkabau dalam budaya kita, dalam adat kita. Kita harus menyandingkannya dengan seni dan budaya kita itu. Ya, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita berkreativitas juga. Dan takwilo, aku di takwilo apa dipuji bisa membuat tadi mau depo kaki anda, itu tak dulu berang loh. Tidak apa-apa, hanya perlu kita menempatkannya. Mayang Patrick ditonton di Pak Un, mayang tak Patrick ditonton di Pak Un misalnya. Ya, mungkin itu saja. Kalau mau melihat karya saya juga punya karya yang kepalanya ada tanduk, celananya juga pakai celana. Ada yang pakai baju kurung juga, ada yang pakai tanduk, pakai orong, pakai kodek samping ada juga. Ada yang lapang. Saya sudah lakukan percobaan semua tarian piring itu dengan kostum yang berbeda. Nah, jadi mungkin bisa nanti aja Om John, adik-adik teman-teman bisa buka YouTube, cari nama itu, nanti ada karyanya macam-macam bisa dilihat di situ.
Kalau ada yang nanti bertanya boleh dijawab saya di WA. Ya, tari piring ada juga yang menggambarkan tentang sumbang bobaleh itu piring tari piring. Saya menceritakan sumbang bobaleh dengan piring bu itu. Ya saya menceritakan kalau dulunya tidak bagus ya geraknya memang tidak bagus dengan mengangkat dengan pakai piring yang memang mencobakan. Kalau nggak gimana memberi maknanya terhadap cerita yang disampaikan gitu. Tapi ada juga berbicara tentang perempuan dalam sistem matrilineal itu, ada juga yang menggunakan sarung, pakai baju kurung. Nah, tergantung apa tema yang mau kita ciptakan untuk karya kita itu. Itu saja mungkin karena waktunya tidak panjang. Nanti kita bisa berdiskusi lagi untuk kesempatan ini. Terima kasih. Apakah segelintir orang itu saja yang orang tari yang punya pengetahuan, punya kemampuan? Ayo kita gali terus, tidak harus S2 kalau memang tidak punya kemampuan, tapi rajinlah membaca, gali pengetahuan itu terus menerus. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Yang pertama, ketika kita sebagai seorang seniman pencipta, kita harus punya bekal yang banyak untuk bisa dipertanggungjawabkan. Ketika membuat gambar, kalau tidak punya latar belakang kenapa gambar itu dibuat, untuk apa gambar itu dibuat, apakah Anda punya sejarah tentang gambar itu, apakah Anda pernah melihat peristiwa itu kemudian diciptakan kepada gambar, itu harus jelas. Membuat tari juga seperti itu. Ini tradisinya apa ya? Ini tari piryang. Piryang mana? Piryang lumpo, sanyambaka, kotoanau. Jelas. 3 tari piryang itu karakternya beda juga gitu. Nah sekarang ini masuk karakter yang mana? Kalau menciptakan karya tari tidak boleh menghilangkan karakter dan ciri khasnya. Itu yang pertama. Apa ciri khasnya? Beda-beda. Menggambarkan lokalitas masyarakatnya gitu. Sanyambaka, lumpo sama kotoanau beda tuh. Itu yang saya tahu tradisi yang berkembang tari piryang di situ. Setelah itu baru berkembang yang lain. Pelajaran saya di tahun 88. Sekarang mungkin sudah banyak karena waktu berjalan puluhan tahun kan itu sudah ada tradisi-tradisi juga itu. Nah, dan itu berbeda. Ketika kita akan mengembangkannya sebuah kreasi baru, tetap nilai-nilai itu, karakter itu kita munculkan. Tidak ada yang goyang dangdut sambil menari piring. Salah besar itu. Tetapi kecepatan tangan ketika bermain, lebih banyak permainan ramo-ramo tambang, itu karakter sanyambaka. Lebih banyak pergerakan kaki, kecepatan kaki, itu dari lumpo itu. Gitu. Sekarang mau mengembangkan yang mana? Yang cepat kaki kah? Apa yang cepat tangan kah? Mau menggambarkan yang mana? Itu harus muncul. Tapi tiba-tiba berjoget-joget, bergoyang-goyang, itu nggak cocok itu. Salah besar itu. Makanya itu yang membuat Bang John itu tidak nyaman melihatnya gitu. Dan itu merusak sekali itu. Tapi kalau tarian tradisi itu dikembangkan lebih banyak karakter tangannya dicepatkan, berarti ini alirannya dari sana. Kakinya lebih lagi dari situ gayanya. Ketika mau beratraksi, kemudian memperlihatkan kebolehan, ya, itu sudah perkembangan selanjutnya dari tari tradisi itu. Dulunya nggak ada minyak piring itu. Itu malah didebus mungkin ya waktu itu ya, makan beling, godok epang mungkin. Minyak kacau. Kemudian ada perkembangan baru supaya lebih atraktif lagi. Dibijak-bijak lah kacau. Supaya lebih ekstrim lagi, di pacahan piryang itu sedia menari. Golek-golek ke piryang kacau itu lah sama aja main kuda lumpia, mak itu enggak tari piryang lain. Bedanya tuh. Inilah campur baur gitu. Boleh kita membuatnya lebih ekstrim, tapi tidak dengan cara-cara yang seperti itu. Lempar piringnya berguling, hap sambut lagi, itu kan ekstrim juga. Ngapain harus diinjak-injak? Dan yang nggak perlu diritualkan, jangan diritualkan gitu. Tari piring nggak ada
belum pernah lihat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim menari piring, oke, lanjut. Jadi yang biasa jadi tidak biasa, yang tidak biasa kemudian dibiasa-biasakan, nah itu. Jadi merubah-rubah sendiri aturan-aturan dalam tradisi itu yang menyalahi sebenarnya gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita sama-sama memahami bahwa menempatkan tradisi itu pada tempatnya. Tampilkanlah tradisi itu seenergik mungkin dengan karakter tarian itu sendiri gitu. Lihaikanlah permainan tangan ketika mau memperlihatkan bahwa Anda memiliki kemampuan misalnya. Tapi bukan menginjak-injak, memecahkan, itu sudah tidak cocok lagi dia gitu. Ya, dan kalau memang dulu itu tidak ada, di tradisi kita tidak ada itu. Tapi sekarang dilakukan itu sebenarnya itu sudah tidak sesuai dengan norma etika dari tradisi kita yang sebenarnya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama memberikan pemahaman, atau mudah-mudahan tahun depan Pak Undri punya program kita kampanye persoalan pengembangan tari ini ke seluruh kabupaten kota, seluruh sanggar-sanggar dikumpulkan bagaimana pemahaman mengembangkan tradisi ini supaya tidak merusak dan menghancurkan norma-norma dan nilai-nilai ya. Jadi pengetahuan ini kreatif semuanya Pak Un, tapi tidak ada pengetahuan gitu. Kecuali kita yang memang belajar di sekolah kesenian, belajar di kampus seni, atau belajar di bidang kesenian, baik pendidikan maupun di bidang kreativitas gitu. Supaya sama persepsinya gitu. Kalau enggak tetap saja begini Bu. Setiap ketemu kita ke kota yang berbeda, lain lagi gayanya mengembangkan tari piring, ternyata lagi sana lain lagi tari piringnya gitu. Nah, tapi kalau kita sudah sama-sama, karena yang kreatif-kreatif itu sanggar-sanggar seni kita majukan pengembangan ke sanggar-sanggar, disupport untuk mendirikan sanggar lagi, diberikan bantuan, ternyata tidak diberikan ilmu pengetahuan Pak gitu. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan kedepannya itu bisa kita bersama-sama, kami bisa memberikan pengalaman, Ibu Puji bisa memberikan pemahaman tentang nilai-nilai, Bang John bisa bercerita tentang apa, atau siapa saja yang nanti bisa berbagi supaya kita perbaiki pelan-pelan cara kreativitas yang harus kita lakukan khususnya di penciptaan seni. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, pecahan kaca yang diinjak rata-rata waktu tadi ikatan keluarga Bayur justru kacanya adalah kaca botol gitu. Rata-rata kan yang diinjak itu piring, pecahan kaca piring. Jadi bukan hanya persoalan ketika menarikan piringnya dipecahkan, tapi sebetulnya apa filosofi dari piring atau pecahan piring yang diinjak-injak? Ini pertanyaan dari Ibu kita tadi. Itu tidak ada filosofinya, Man. Karena di tradisi kita tidak begitu. Jadi tidak perlu kita cari filosofinya gitu. Ya, tidak perlu dipahami itu filosofinya apa, tidak ada itu dalam tradisi kita menari menginjak-injak piring, tapi itu perkembangan supaya dia lebih atraktif, lebih menarik, lebih indah untuk dilihat, lebih ekstrim. Nah itu berkembang atraksi. Ya, tapi filosofinya nggak ada, belum ada dalam buku filosofi bagaimana menginjak piring, doa-doa menginjak piring, nggak ada tuh. Ya. Nah, jadi itu Bu. Jadi supaya tidak perlu kita pikirkan filosofinya, tidak ada filosofinya. Ya, yang filosofinya ada adalah bagaimana gambaran geraknya, lebih kepada kelincahan kakinya. Kenapa kakinya lincah? Karena orang di situ mungkin sering menginjak pasir yang panas di pinggir laut gitu. Tapi kenapa pergerakan tangannya cepat orang di situ? Karena sering menangkap pilih lari kencang, capek gerak tangannya seperti itu bayangan kita. Jadi melihat nilainya, melihat filosofinya, di mana tarian tradisi itu muncul, bagaimana laku masyarakatnya itu akan membentuk pada karakter gerakan-gerakan tarian. Ya, jadi yang aneh-aneh tidak perlu kita pikirkan, tidak ada filosofinya. Hanya saja itu mungkin keinginan koreografernya supaya dia lebih berbeda gitu. Ya, itu saja Bu, itu saja Pak. Baiklah, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Ora, sebetulnya kenapa hal itu terjadi kan begitu? Kenapa hal itu terjadi? Seperti menginjak-injak piring katanya ya. Mungkin memang dia tuh lebih mengutamakan untuk atraksinya supaya menarik begitu. Tetapi kadang-kadang para pembuat tari ini lebih mengutamakan selera konsumen daripada ketimbang memikirkan konten dari tari itu. Jadi supaya bagaimana dia lebih mengutamakan nilai
selera pasar. Buat kecil dibuat. Kadang tidak ada sangkut pautnya dengan tari itu. Nah itu yang saya anggap bergeser. Tapi kalau kita ingin mengembangkan sebuah tari tradisi, dikreasikan, boleh saja. Memang kita tidak boleh jalan di tempat. Dia berkembang, tetapi hal-hal yang mendasar jangan tercabut dari akarnya sehingga merubah makna yang jauh berbeda. Mengembangkan boleh, tetapi masih berada akarnya itu masih terlihat. Nah sekarang terkait dengan pertanyaan Nanda yang lebih tadi, yang menjadi masalah, semua atribut digunakan tari tradisi Minang. Baik kostumnya, musiknya, kemudian berangkat dari gerak itunya. Tetapi ketika dia melakukannya sudah tidak menunjukkan nilai-nilai budaya Minang. Itu yang dianggap bergeser. Tetapi kalau dia lepas, saya membuat tari kontemporer. Konsep kontemporer apa? Konsep kontemporer itu mereka bebas meluapkan, mengekspresikan apa yang dia rasakan dengan tidak terlepas dari hal-hal yang mengikat. Patokan-patokan yang kaku itu tidak mau dia itu. Dia bebas. Nah itu biarkan saja. Itulah letak kreativitasnya. Dia ingin mengembangkan. Walaupun kalau kita tentu ada rasa perempuan yang tidak enaknya itu, dia katanya tari kontemporer, tapi belum sampai. Dikatakan tradisi sudah tercabut. Di tengah-tengah, nggak jelas identitasnya, abu-abu jadinya. Jadi kalau saya lihat ada Kurena, nggak tahu apa-apa, dia menari Minang katanya, kostum sudah lain, nggak ada alurnya. Alur tari itu kan ada identitasnya, tahu-tahunya kaki naik ke atas juga balik itu berpelukan laki-laki perempuan. Nah itu yang sumbang Kurena itu saya lihat. Kalau enggak dia mempertontonkan di mana? Kalau tari tontonan seni sama seni tidak masalah ya. Ini kadang diberikan penonton umum. Jadi nilai-nilai edukatifnya itu tidak terlihat lagi gitu. Jadi sepanjang dia tidak mencampur adukan, yang mencampurkan adukan itulah yang kita lihat dia bergeser. Nah harusnya jangan dicampur adukan. Saya rasa begitu. Ya.